Halo Sobat Sudut semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Siapa yang tidak kenal mereka? Artis-artis ini pernah berada di puncak popularitas, menjadi idola jutaan orang, dengan karir gemilang dan kehidupan serba mewah. Tapi siapa sangka, roda kehidupan mereka berputar begitu cepat. Dari gemerlap panggung hingga titik terendah yang sulit dibayangkan. Di video ini, kita akan membahas deretan artis yang dulu bersinar terang, namun kini harus berjuang keras untuk bertahan hidup. Cerita-cerita ini bukan hanya menyentuh, tapi juga mengingatkan kita bahwa ketenaran dan kekayaan bisa saja sementara. Siapa sajakah mereka? Berik deretannya yang telah dirangkum tim Sudut. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Roni Sianturi. Nama Roni Sianturi begitu bersinar di tahun 90-an. Roni Sianturi dulu dikenal sebagai artis dan anggota sebuah grup musik trio Libels yang berjaya di era 1980 hingga 1990-an. Selain itu, namanya juga populer saat menjadi pembawa acara kuis piramida yang ditayangkan di RCTI. Dari situlah kesuksesan Roni Sianturi datang. Roni Sianturi kini mengakui sisi kelamnya di masa lalu dan sangat menyesal lantaran sudah menjadi orang sukses. Roni Sianturi mengakui bahwa dirinya sempat merasa sombong dan angkuh saat berada di puncak karir keartisannya. Bagaimana tidak, dari yang sebelumnya hidup sederhana tiba-tiba dia jadi memiliki segalanya. Saking sombongnya Roni Sianturi kala itu sampai berpikir bisa membeli semuanya. Dengan uang dan hartanya kala itu, ia gunakan untuk hal-hal yang buruk seperti mabuk dan berjudi. Kesombongan Roni Sianturi tak sampai di situ. Salah satunya kejadian ketika bertengkar dengan sang mantan istri Atik Choba. Pria asal Makassar ini sampai sengaja menabrakkan mobilnya hingga remuk. Sebagaimana yang diketahui, Roni Sianturi pernah menikah dengan rockers Atik Choba pada tahun 1988 silam. Sayangnya pernikahan tersebut berakhir perceraian di tahun 1994, puncaknya setelah rumah tangganya dengan Atik kandas, ia merasa marah kepada Tuhan. Lalu kehidupannya yang bergelimang harta itu berbalik 180 derajat. Ressa Herlambang. Terdapat fakta terbaru soal Ressa Herlambang yang mengejutkan publik dan warga Anet. Sebelumnya Ressa Herlambang diberitakan bangkrut bersama bisnis milik orang tuanya. Saat ini ramai kabar bahwa Ressa Herlambang miliki aib yang mencengangkan. Sesudah menceritakan bagaimana jatuh bangun dirinya kepada beberapa orang, kini ada beberapa orang yang muncul menguliti aib penyanyi 37 tahun itu. Awalnya hanya mantan personil grup derayu Kiki Kano yang ungkap borok Ressa Herlambang. Kehadiran Kiki Kano ini benar-benar menggegerkan dunia maya. Sebelumnya netizen sudah ikut prihatin dengan cerita pilu Ressa Herlambang yang jatuh miskin dalam hitungan jam. Berawal dari kisah sedih ini, semua borok Ressa Herlambang justru terbuka satu persatu. Orang-orang yang dulu pernah bekerja sama dengan Ressa Herlambang ikut buka suara. Mereka bersaksi jika cerita sedih yang Ressa Herlambang bagikan hanya alat untuk mendapat simpati untuk kemudian bisa menipu lagi. Penipuan yang dilakukan oleh Ressa Herlambang nilainya pun bukan sedikit. Satu orang bisa mencapai ratusan juta rupiah, dan hebatnya Ressa Herlambang mampu membuat orang-orang tak melaporkan dirinya ke polisi. Namun belakangan ini muncul satu orang lagi, yaitu Astrid, yang diketahui pemilik manajemen artis, ikut buka suara mengenai dugaan penipuan yang dilakukan Ressa Herlambang. Astrid mengaku jika gaya hidup Ressa Herlambang dulu tergolong tinggi. Tidak hanya itu, Ressa Herlambang juga dinilai pandai dalam berbicara, mulai dari bidang agama hingga politik. Namun pengarang lagu Kau Yang Memilih Aku ini
justru tidak dapat menyikapi kehidupannya. Astrid mengakui bahwa ada sejumlah orang di lingkungan terdekat Ressa Herlambang yang mendiamkan sang penyanyi. Kemungkinan hal itu terkait dengan perilaku buruknya itu. Di sisi lain, Ressa Herlambang dikenal sebagai sosok yang royal terhadap orang lain dengan membagi-bagikan uangnya. Terlepas dari mana sumber uang tersebut. Yati Surahman. Artis senior Yati Surahman beberapa waktu lalu dikabarkan mengalami kesulitan ekonomi. Terlebih perempuan berusia 67 tahun tersebut sempat mengungkapkan bahwa ia sampai meminjam kartu kredit keponakannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui, Yati Surahman memiliki masa kejayaan hingga tahun 80-an. Ia menjadi salah satu aktris senior yang berhasil membintangi setidaknya 29 judul film. Saat ini Yati Surahman masih membintangi sejumlah judul sinetron yang ditayangkan oleh TV swasta. Namun sayangnya di masa tua Yati Surahman masuk dan tercatat sebagai artis miskin di Indonesia. Menurut Yati Surahman, banyak orang tidak percaya dia mengalami kesulitan ekonomi hanya karena dia seorang artis. Pasalnya di Indonesia kata dia terbentuk mindset. Kalau bintang film pasti punya kekayaan melimpah, padahal tak selamanya kondisinya akan sama terus-menerus. Baru-baru ini Yati Surahman bahkan berencana menjual rumah yang terletak di daerah Bogor demi menutupi beberapa kebutuhannya. Sebelum menjual rumah, Yati mengaku akan membenahi supaya pembeli tidak kecewa. Yati mengatakan akan menjual rumahnya dengan harga 1 miliar. Amin. Kamu generasi tahun 90-an pasti tahu dengan sinetron berjudul Jin dan Jun. Jin dan Jun merupakan sebuah sinetron yang ditayangkan di RCTI mulai tahun 1996 hingga tamat tahun 2001. Dan dilanjutkan di stasiun TPI mulai tahun 2003 hingga tamat pada tahun 2008. Sinetron ini dahulu sangat populer dan menjadi tontonan favorit masyarakat bersama keluarga. Kala itu Amin berperan sebagai Om Jin yang melambung sebagai sosok artis kenamaan. Tak hanya nama Amin yang ikut melambung, Sahrul Gunawan sebagai pemeran utama pun juga mengecap kesuksesan sebagai seorang artis gara-gara sinetron tersebut. Namun di balik lucunya sinetron tersebut, ada kisah miris dari salah satu pemeran tokoh Om Jin, yaitu Amin. Ia diketahui memiliki perjalanan hidup cukup dramatis di usia senjanya. Hal itu tak lain setelah sukses membintangi peran sebagai Om Jin, ternyata karir Amin meredup drastis. Pria keturunan Pakistan ini diketahui tinggal di kawasan rumah padat penduduk di Rawablong, Jakarta Barat dan hidup sangat pas-pasan. Bahkan dikabarkan pemeran Om Jin tersebut harus berhutang ke warung demi makan sehari-hari. Di penghujung karirnya, tokoh Om Jin yang telah menghibur masyarakat selama 10 tahun lebih dilupakan begitu saja. Bahkan kabar kematiannya pada tahun 2013 silam luput dari pemberitaan media massa. Edi Gombloh. Komedian senior Edi Gombloh menuai popularitas pada era 70 hingga 80-an. Kala itu dia dikenal lewat sederet film populer seperti Inem Pelayan Seksi hingga Ratu Amplop. Pada era tersebut namanya melejit bersama rekan-rekannya yang lain seperti Benyamin, Bagio dan Ratmi B29. Bahkan ketika itu dirinya sudah mendapat honor mencapai 2 juta rupiah yang menobatkannya sebagai pelawak dengan bayaran termahal. Selama berkarir sebagai aktor sekaligus pelawak, Gombloh sudah membintangi lebih dari 30 film. Rata-rata film yang dirinya bintangi memang bergenre komedi. Dirinya yang identik dengan karakter orang lucu dan blond ini sukses mengocok perut para penonton. Di usia senja,
Edi Gombloh memutuskan menjauh dari gemerlapnya dunia hiburan. Dia hijrah ke Kapanwanturi Seman Yogyakarta dan menikmati masa pensiunnya bersama sang istri Martina Lubalu. Di sana Edi Gombloh berjuang melawan penyakit pikun yang menggerogotinya. Dengan berkebun dan menjaga warung kecil miliknya, pada masa tuanya pelawak legendaris ini mengaku miris melihat artis-artis muda yang kerap berfoya-foya tanpa memikirkan saat-saat kejayaannya itu. Dup. Edi Gombloh meninggal dunia di usia 80 tahun di Rumah Sakit Sajito Yogyakarta pada tanggal 4 Agustus tahun 2022. Laila Sari. Generasi 90-an pasti mengenal sosok Laila Sari sebagai Nelly atau Nenek Lincah. Artis tiga zaman Laila Sari menjalani hari tuanya dengan terus banting tulang untuk menyambung hidup. Kondisi perekonomian Laila tidak semulus karirnya di masa muda. Bahkan sebelum tutup usia, ia baru saja melakukan syuting di salah satu stasiun televisi. Karena hal itu yang bisa dilakukan untuk menyambung hidupnya. Untuk makan sehari-hari, Laila harus menerima belasan kasih dari tetangga sekitar. Bahkan dia rela kelaparan, karena Laila Sari hanya mengandalkan penghasilannya dari syuting. Sebelum meninggal dunia, masyarakat melalui Kitabisa.com telah menggalang dana untuk memberikan hadiah di masa tua Laila Sari. Donasi yang sudah terkumpul mencapai lebih dari 104 juta. Sayangnya belum sempat menikmati sumbangan tersebut. Laila Sari meninggal dunia pada 20 November tahun 2017 di usia 82 tahun. Gimana sobat, siapa artis favorit kalian nih? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Salam hangat dari Mimin, terima kasih.